Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisal Hidayat dari kelas M223 dengan NIM 220407501040. Adapun topik yang saya pilih untuk ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking adalah Project Based Learning atau model pembelajaran Project Based Learning. Nah, model pembelajaran Project Based Learning ini adalah model pembelajaran yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran atau Student Centered Learning. Dalam model ini menitik beratkan proses untuk memiliki hasil akhir berupa sebuah produk. Peran guru dalam model ini sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas terhadap siswa ketika mengajukan pertanyaan mengenai teori serta memberikan motivasi terhadap siswa supaya aktif dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini digunakan untuk memberikan kesempatan pada pendidik untuk mengendalikan penuh proses pembelajaran yang berlangsung. Sistem pengajaran yang diberikan memasukkan kerja proyek dalam prosesnya. Jadi, kebanyakan model Project Based Learning ini bekerja secara kelompok. Kemudian, tujuan model pembelajaran Project Based Learning. Nah, tujuan model pembelajaran Project Based Learning ini ada dua. Yang pertama, memberikan wawasan yang luas terhadap siswa ketika menghadapi permasalahan secara langsung. Yang kedua, mengembangkan keterampilan serta keahlian berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan yang diterima secara langsung. Jadi ketika kita ambil sebuah garis besar, tujuan dari penerapan model ini yaitu untuk mengasah serta memberikan kebiasaan kepada siswa dalam melakukan kegiatan berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang diterima. Kemudian selain itu, metode ini juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan wawasan siswa serta sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, yang pertama, mengidentifikasi bentuk permasalahan. Siswa mengamati dan menganalisis suatu permasalahan di dunia nyata. Kemudian mereka mencari tahu penyebab utama masalah tersebut. Proses ini bisa dilakukan melalui diskusi, riset, atau wawancara untuk memahami permasalahan lebih dalam. Kedua, membuat ide-ide atau solusi. Siswa mengembangkan berbagai kemungkinan solusi berdasarkan pemahaman mereka tentang masalah. Kemudian di sini juga terdapat langkah brainstorming dan diskusi kelompok sering digunakan dalam tahap ini. Kemudian mereka juga mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi yang telah mereka ajukan. Kemudian yang ketiga adalah pengujian hasil atau solusi. Solusi yang dipilih untuk diuji untuk melihat efektivitasnya. Kemudian bisa dilakukan melalui eksperimen, simulasi, atau pengumpulan data berdasarkan penerapan awal. Kemudian jika solusi kurang efektif, perlu ada evaluasi dan perbaikan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu membuat prototipe sebuah solusi. Siswa memberi versi awal dari solusi mereka dalam bentuk prototipe atau model. Prototipe ini bisa berupa produk fisik, sistem, atau bahkan strategi yang diterapkan. Setelah diuji, prototipe bisa disempurnakan berdasarkan masukan dan hasil pengujian. Berdasarkan model tersebut dapat memberikan kesempatan kepada para murid untuk menunjukkan kemampuan mereka bekerja secara kelompok, dapat menunjukkan kemampuan murid untuk menerapkan keterampilan yang diinginkan seperti melakukan riset penelitian. Nah, di akhir dari model pembelajaran ini yaitu adanya sebuah produk. Produk ini dapat berupa seperti makalah, infografis, ataupun sebuah poster yang mereka buat berdasarkan hasil diskusi mereka. Nah, model pembelajaran Project Based Learning ini memiliki manfaat yang sangat besar sekali seperti tadi melatih keterampilan berpikir kritis siswa, kemudian melatih keaktifan mereka dalam pembelajaran karena model ini bukanlah model pembelajaran yang teacher center learning atau berpusat pada guru, tetapi student center learning yaitu berpusat pada siswa. Jadi siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajarannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.